Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan materi seputar MTCA, yaitu routing. Konsep routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirim data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Router akan membaca IP tujuan, lalu meneruskan paket sesuai jalur yang tersedia. Fungsi routing yang pertama menghubungkan jaringan yang berbeda, lalu menentukan jalur tercepat atau terbaik, dan yang terakhir mengatur lalu lintas dan data agar efisien. Klasifikasi routing yang pertama ada static routing. Routing yang dikonfigurasi manual oleh administrator. Kelebihannya ringan, aman, cocok untuk jaringan kecil. Lalu untuk kekurangannya harus diatur manual, sulit jika jaringannya besar. Lalu yang kedua, dynamic routing. Routing yang berjalan otomatis menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, EGRP, dan BGP. Kelebihannya otomatis update jalur, cocok jaringan besar. Kekurangannya lebih kompleks, membutuhkan resource lebih besar. Routing table. Routing table adalah daftar jalur yang dimiliki router untuk menuju jaringan tujuan. Isi routing table biasanya destination atau jaringan tujuan, gateway atau alamat router berikutnya, distance atau prioritas jalur, interface atau jalur keluar paket. Router akan memilih route terbaik dari tabel ini. Routing flags. Flags adalah tanda status route pada router, contoh pada mikrotik. D adalah dynamic atau otomatis, S adalah static atau manual, C adalah connected atau jaringan langsung terhubung, A adalah aktif atau sedang aktif, dan terakhir ada X artinya disable atau dinonaktifkan. Contoh di sini ada DAC. Nah, DAC ini adalah singkatan dari dynamic, active, dan connected. Artinya ini tuh sudah terkoneksi, sudah aktif, dan sudah terhubung ya teman-teman. Lanjut. Pendahuluan static routing. Static routing adalah metode pengaturan jalur jaringan yang dilakukan secara manual oleh administrator pada sebuah router. Artinya, setiap rute menuju jaringan tujuan harus dimasukkan satu persatu sesuai kebutuhan. Router tidak akan mencari jalur otomatis, melainkan hanya menggunakan rute yang sudah dibuat oleh admin. Metode ini biasanya digunakan pada jaringan kecil hingga menengah yang topologinya sederhana dan dan jarang mengalami perubahan karena konfigurasi dilakukan manual. Administrator memiliki kontrol penuh terhadap jalur mana yang akan dilewati paket data. Saat sebuah paket dikirim ke jaringan lain, router akan memeriksa routing table. Jika ditemukan rute statik yang sesuai dengan alamat tujuan, maka paket akan diteruskan ke gateway atau next hop yang telah ditentukan. Cara kerja static routing, yang pertama, admin menentukan jaringan tujuan, lalu admin menentukan gateway atau next hop menuju jaringan tersebut. Lalu router menyimpan route ke dalam routing table, dan yang terakhir saat ada paket data, router akan mengikuti route tersebut. Kelebihan static routing, konfigurasi sederhana pada jaringan kecil, tidak membebani CPU atau router karena tidak ada proses update otomatis, lebih aman karena jalur ditentukan manual, stabil jika topologi jarang berubah. Kekurangan static routing ini adalah harus dikonfigurasi satu persatu. Jika ada perubahan jaringan, admin harus update manual, kurang efisien untuk jaringan besar, rentan salah konfigurasi jika banyak route. Kapan digunakannya? Jaringan rumah, sekolah, lab atau kantor kecil, jalur cadangan, backup route, lalu koneksi antar dua router sederhana, dan yang terakhir saat ingin kontrol penuh terhadap jalur data. Di sini terdapat 3 studi kasus routing teman-teman. Yang pertama menggunakan 2 router, yang kedua menggunakan 3 router, dan yang terakhir menggunakan 4 router. Ini kita masuk ke Pinet Lab teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 buah router, 2 buah PC, dan 1 buah network teman-teman. Di sini kita atur terlebih dahulu topologinya teman-teman. Kita buat dulu topologinya teman-teman. Nah, sini kita masuk lagi. Nah, di sini kita nyalakan HTML console terlebih dahulu, lalu kita nyalakan si mikrotik ini teman-teman. Nah, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman.
Lalu di sini kita double klik dan login seperti biasa, teman-teman. Di sini coba kita enter aja biar cepat. Nah, ini kita tunggu prosesnya, teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil muncul tampilan Mikrotik login. Kita login seperti biasa. Di sini admin, lalu enter. Di sini passwordnya kita enter lagi. Nah, di sini kita klik N, lalu kita skip passwordnya, caranya Ctrl C. Lalu di sini jika kalian tidak bisa mengetik IP address print, kalian mainin sini terlebih dahulu kursornya. Dan jika sudah, kalian enter, lalu kalian ketik IP address print, lalu enter. Nah, dia akan mendapatkan IP kelas A, teman-teman. Nah, kenapa mendapatkan IP kelas A? Karena tadi saya itu menggunakan ini, teman-teman, CloudNAT. Jadi kalau CloudNAT itu mendapatkan IP kelas A, sedangkan kalau kelas C itu dia menggunakan tipenya itu manajemen cloud, teman-teman. Nah, untuk si Mikrotik 1 ini, dia itu bisa mendapatkan IP karena dia itu langsung terhubung ke network. Nah, sedangkan si Mikrotik kedua ini, dia tidak akan bisa mendapatkan IP, teman-teman. Kenapa? Karena kita belum melakukan addressing pada si router 2 ini, teman-teman. Di sini kita login seperti biasa, admin, enter, lalu kita enter lagi di sini. Kita ketik N, lalu Ctrl C. Nah, di sini kita coba mainkan kursornya, teman-teman. Mainkan kursornya, kita enter. Masih belum bisa, coba kita sebelah sini. Kita enter lagi. Ini sudah bisa, kita ketik IP address print, lalu kita enter. Nah, ini belum ada, teman-teman, karena kita belum melakukan addressing apapun ke si router 2 ini. Nah, sekarang kita ganti terlebih dahulu identity dari kedua router ini, teman-teman, supaya lebih mudah diingatnya ya, teman-teman. Jadi biar tidak terlalu mengganggu. Jadi di sini router 1 saya namakan router 1, save. Lalu router 2 saya ganti router 2. Nah, kita klik save, lalu kita double klik, kita ganti juga di sini di terminalnya, kita ketik sistem identity enter, set name sama dengan router 1, klik enter, teman-teman. Kita print untuk melihat. Nah, ini kita sudah berhasil mengganti nama untuk si router 1-nya, teman-teman. Sekarang kita coba ganti nama untuk router 2-nya. Kita enter, sistem identity set name sama dengan router 2, lalu enter, teman-teman. Lalu kita print. Ini juga sudah berhasil, teman-teman. Nah, sekarang kita akan login ke Winbox, tapi sebelum itu saya sudah menyiapkan contoh-contoh IP yang akan nanti kita gunakan, teman-teman. Nah, di sini kita taruh nih yang 10.1 ini untuk Ether 3 dari router 1 yang mengarah ke si router 2. Lalu yang 10.2 itu Ether 1 yang mengarah ke router 1 dari router 2, teman-teman. Lalu ini adalah yang 192.168 itu adalah Ether 2 sebagai gateway juga yang mengarah ke klien CPVC 1. Nah, ini adalah IP yang akan didapatkan CPVC 1 yaitu 2.2/24, teman-teman. Nah, 1.1, mohon maaf, teman-teman, saya terbalik. Harusnya yang 2 ini untuk si router 2 dan PVC 2. Jadi yang satunya ini untuk si router 1 dan router 2, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman. Nah, jadi di sini tadi kan si router 1 dia itu mendapatkan IP. Kita close dulu, kita enter, lalu kita print sini, mohon maaf, IP address print, lalu enter. Nah, dia mendapatkan IP 137.107, teman-teman. Di sini kita
buat aja kita tulis supaya tidak lupa. 10.0.137.107/24. Nah, sudah. Di sini kita close dulu ini supaya tidak mengganggu. Lalu di sini kita geser ke atas semua. Nah, seperti yang kita tahu, CSP ini bisa menyediakan IP secara statik dan DHCP, tetapi saya tadi mendapatkan IP-nya DHCP, teman-teman. Jadi sini kita tulis aja DHCP titik 2 10.0.137.x. Kenapa X? Karena di setiap mikrotik itu akan mendapatkan IP yang beda-beda, teman-teman. Jadi ntar sesuaikan dengan IP yang kalian dapat, teman-teman. Nah, sekarang kita coba login ke Winbox-nya, teman-teman. Tapi sebelum login, kita harus pastikan dulu atau kita itu harus membuat si PC kita ini terhubung dengan Pinetlab, teman-teman. Caranya kalian masuk ke CMD. Lalu di sini kalian pilih yang Run as Administrator, teman-teman. Jangan yang Open. Jika kalian klik yang Open atau login menggunakan Open ini, itu nanti tidak akan bisa, teman-teman. Jadi kita harus Run as Administrator. Lalu di sini kita klik Yes. Nah, sini kalian ketik route add. Lalu di sini kalian masukkan network si pinetnya ini, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke VMware dulu, teman-teman. Sini dapat lihat itu ada IP address for Pinet yang 10.0.137.1 itu adalah gateway-nya, teman-teman. Nah, jadi kita masukkan networknya 10.0.137.0. Lalu kita masukkan subnet mask si /24 255.255.255.0. Lalu yang terakhir kita masukkan IP si Pinetlab kita yang ini, teman-teman, sebagai gateway-nya 192.168.133.153. Nah, jika kalian ingin tahu atau kalian bingung gimana cara supaya biar bisa login seperti ini, teman-teman, di sini coba saya perbesar terlebih dahulu layarnya. Nah, di sini saat kalian login kan nanti hanya akan ada tulisan seperti HTTP or HTTPS gitu, lalu muncul IP, teman-teman. Nah, nanti kalian tunggu terlebih dahulu sampai tulisan di Pinetlab login itu ada your service is working normally, teman-teman, sampai atas ini. Nah, jika sudah, nanti akan ada garis bawah yang menyala-nyala seperti ini, teman-teman. Nah, kalian klik dulu di terminal ini dimanapun sampai kursornya hilang, lalu kalian klik enter. Nanti akan muncul Pinetlab login, teman-teman. Yang ini Pinetlab login, kalian masukkan root lalu passwordnya Pinet. Nah, nanti juga akan muncul layar biru, di situ kalian disuruh masukkan password, domain, dan lain-lain itu sesuai dengan kalian, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman, caranya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke CMD-nya. Di sini kita enter, teman-teman. Ini kita enter. Masih tutup. Mohon maaf, teman-teman, ini agak sedikit error. Coba kita close dulu dari ini, teman-teman, dari VMware-nya. Kita masuk lagi. Coba kita enter. Nah, jika sudah muncul tulisan oke seperti ini, berarti PC kita dengan Pinetlab sudah terhubung, teman-teman. Sekarang kita tinggal login ke Winbox-nya, teman-teman. Winbox. Nah, di sini kita ganti dengan IP si mikrotik tadi, teman-teman. Si mikrotik atau router 1 yaitu 10.0.137.107. Jika sudah, kita enter. Mohon maaf, teman-teman, ini ada rombongan agen, kita ini aja, teman-teman, kita refresh, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, jika rombongan agennya sudah hilang, baru kita konekkan, teman-teman. Nah, ini sudah bisa, teman-teman.
Kita tunggu. Nah, di sini kan kita berhasil masuk menggunakan router 1 dengan Winbox. Nah, pertanyaannya, apakah router 2 bisa connect ke Winbox tanpa harus tersambung dengan ISP-nya? Nah, jawabannya bisa. Kita menggunakan tools yang namanya Roman, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan kalian dengan yang namanya netboard, teman-teman. Nah, netboard ini fungsinya itu seperti melihat informasi tetangga, teman-teman. Jadi, jika kalian mengetik IP neighbor print pada router 1, kalian akan mendapatkan informasi si router 2, teman-teman. Di sini kita ketik IP neighbor lalu print. Nah, ini sudah ada, teman-teman, informasi tentang si router 2-nya, teman-teman. Sekarang coba kita lakukan hal sama ke si router 2. Di sini kita keluar dulu dari sistem identity, caranya klik slash lalu enter. Di sini kalian ketik IP neighbor lalu print. Nah, ini juga sudah ada informasi tentang si router 1, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat si router 2 ini connect ke Winbox, tetapi tidak perlu tersambung dengan si network ini atau ISP ini, teman-teman. Nah, tadi kan sudah saya bilang caranya itu dengan menggunakan tool Romon, teman-teman. Nah, untuk router 1 kita menggunakan metode GUI aja, teman-teman. Caranya, kalian masuk ke Winbox, masuk ke menu tools, lalu Romon. Di bagian enable-nya kita klik atau kita centang, lalu klik apply. Oke. Nah, untuk si router 2-nya karena dia belum bisa melakukan metode GUI, jadi kita gunakan CLI. Caranya kalian ketik tool Romon, enter, set, enable, yes. Kita print terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini enable-nya sudah yes, tandanya kita sudah bisa untuk mengkonekkan router 2 ini, teman-teman, ke Winbox. Nah, caranya masuk lagi ke Winbox-nya, lalu di pojok kanan atas ini ada logo ini, teman-teman, yang ada tanda plusnya, kalian klik. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini lagi, kalian klik yang connect to Romon, teman-teman. Kita tunggu sampai di sini muncul. Nah, di sini saat sudah muncul, kalian double klik, teman-teman. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, oke, teman-teman, ini kita sudah berhasil masuk ya, teman-teman. Di sini kita klik X aja. Nah, sekarang kita akan melakukan addressing, teman-teman. Caranya masuk ke menu IP, lalu addresses, teman-teman. Di sini kita masukkan ini, teman-teman, IP ini. IP yang tadi kita buat, teman-teman, yang saya buat tadi. Nah, untuk ether 1 itu 10.2/24 kelas A ya, teman-teman. Jadi kita masuk ke router 2, kita klik new. Di sini 10.10.10.2/24. Interface-nya kita pilih yang ether 1, teman-teman. Klik apply, lalu oke. Nah, lalu untuk si ether 2-nya ini yaitu 192.168.2.1/24. Ini IP kelas C, teman-teman. Jadi kita masuk, klik new. Di sini kita masukkan IP-nya 92.1.2.1/24. Kita ganti interface-nya jadi ether 2. Klik apply, lalu oke. Nah, kita lakukan hal yang sama pada si router 2, teman-teman. Nah, di sini masuk ke menu IP, lalu addresses. Nah, di sini sudah ada IP yang kita dapatkan secara dynamic tadi, teman-teman. Jadi kita klik new untuk menambahkan ether 2 dan ether 3-nya, teman-teman. Nah, ether 2-nya itu kelas C, yaitu 192.168.1.1/24, teman-teman. Di sini kita masukkan 92.168.1.1/24. Di sini interface-nya kita ganti ke ether 2, klik apply. Oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk si ether 3. Nah, ether 3 itu IP-nya adalah 10.1/24, yaitu kelas A, teman-teman. 10.10.10.1/24.
Nah, ini interface-nya kita ganti ke Ether 3 teman-teman. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, untuk saat ini kita sudah melakukan addressing pada router 1 dan 2 teman-teman. Nah, di sini misalkan kita lihat informasi routing table pada setiap routernya. Nah, caranya itu kalian masuk ke menu IP, lalu masuk ke routes. Nah, jadi kalau melihat routing table itu kalian klik IP lalu route teman-teman. Nah, di sini kan ada informasi DAC teman-teman. Nah, tadi kan sudah saya bilang DAC itu, nah kalian bisa ini aja teman, kalian dekatkan kursor kalian ke DAC-nya. Nanti ada informasinya yaitu D-nya itu dynamic, A-nya aktif, C-nya itu connect teman-teman. Nah, lalu jadi ini udah aktif, artinya jadi ini tuh udah aktif, udah terkoneksi dan sudah tersambung gitu teman-teman. Nah, ini berarti dengan DAC ini ketika kita konfigurasi addressing pada interface baik itu yang mengarah ke klien ataupun mengarah ke router sebelahnya itu akan mendaftarkan pada routing table secara otomatis teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, kita lihat addressing yang mengarah ke network 2.0 teman-teman, yang 2.0 ini mana teman-teman? 2.1 nih. Oh ya, mohon maaf teman-teman, di sini untuk si router 2 yang interface-nya 2.1 itu dia mendapatkan network, kita klik di sini teman-teman, dia itu mendapatkan network 192.168.2.0. Kita di sini klik apply. Lalu untuk si Ether 2 router 1 dia mendapatkan network 192.168.1.0. Klik apply. Nah, lalu untuk si Ether 1 yang mengarah ke Ether 3 ini yang pada router 1 dan 2 ini dia mendapatkan network 10.10.10.0 teman-teman. Ini kita klik apply lalu oke teman-teman. Nah, ini kan yang 2.0 ini belum ada teman-teman pada router 1 ini. Jadi kita menambahkan teman-teman. Caranya kalian kliknya teman-teman. Di sini rumusnya itu mau kemana lewat mana teman-teman. Jadi di sini tujuan kita kan untuk ke si network ini teman-teman, network yang ada di router 2 ini. Jadi DST address-nya kita isi dengan network yang ada di router 2 nya, yaitu 92.168 lalu 2.0, jangan lupa prefixnya teman-teman, S24. Nah, gateway-nya ini kita ini lewat mana? Jadi kita masuk ke network-nya. Pada router 1 ingin ke network ini, yaitu melewati Ether 1 yang ada di router 2 yaitu 10.2 teman-teman. Jadi di sini kita masukkan di sini gateway-nya 10.10.10.2, tidak perlu pakai prefix. Jika sudah kita klik apply lalu oke. Nah, di sini kita lakukan hal sama juga untuk si router 2 nya teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke menu IP lalu routes. Nah, di sini ini juga sudah terdaftarkan otomatis ya teman-teman, tapi di sini untuk yang 1.0 ini belum ada. Jadi di sini kita klik mail. DST address-nya kita isi dengan network tujuan yaitu 192.168.1.0/24 teman-teman. Nah, di sini kan kita mau ke sini teman-teman nih, network yang ada di Ether 2 pada router 1 teman-teman. Nah, jika dari router 2 ingin ke network ini, maka dia itu melewati Ether 3 teman-teman dengan network 10.1 teman-teman. Maaf, dengan IP gateway-nya itu 10.1 teman-teman, bukan network ya teman-teman. Jadi sini kita masukkan 10.10.10.1. Nah, ini kita klik apply lalu oke. Nah, di sini kita coba lakukan pengujian di new terminal. Sini kita Ctrl C. Lalu di sini kita ketik IP route print. Enter. Lalu di sini kita coba ping 192.168.1.0.
1.1 lalu enter. Pastikan berhasil teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lakukan static routing kepada si PVC 1 dan 2 nya teman-teman. Ini kita tunggu. Sini kita double klik si PVC nya. Nah, kalau misalkan kalian sedang melakukan konfigurasi gitu di terminal dan tiba-tiba perangkatnya itu ikut-ikut seperti ini ikut kursor. Nah, kalian close aja. Nah, kenapa mohon maaf, kenapa itu si perangkatnya itu mengikuti terus? Itu karena kita double klik teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya kalian pengen perangkatnya itu tidak mengikuti kalian, jadi kalian klik sekali aja. Nah, jadi di sini si perangkatnya itu tidak akan mengikuti lagi teman-teman. Jadi di sini kita buat IP-nya secara statik, cara input IP 192.168. Untuk divisi 1 kita akan membuat IP-nya itu 1.2. 1.2/24. Gateway-nya jangan lupa, ini gateway-nya teman yang 1.1, 2.168.1.1/24. Lalu kita enter. Kita tunggu teman. Nah, kita lakukan hal yang sama juga ke si PVC 2 teman. IP lalu 192.2/24 lalu gateway-nya 568 terus 2.1/24 lalu kita enter teman-teman. Oh, mohon maaf teman-teman, ini saya salah, bukan slash tapi ini titik teman-teman. Jadi kita masukkan IP 268.2.2/24 lalu gateway-nya 92.68.2.1/24 teman-teman. Ya sudah, kita enter. Lalu kita tunggu teman-teman. Nah, sekarang coba kita lakukan ping si PVC 2 ini ke si gateway-nya teman-teman. Coba kita ping 192.2.1. Lalu kita enter. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita ping si PVC 2 nya ini ke si PVC 1 teman-teman. Coba kita ping 92.168.1. lalu enter teman-teman. Nah, pastikan berhasil ya teman-teman. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi untuk studi kasus yang pertama sudah selesai teman-teman yang menggunakan 2 router. Jadi sekarang kita akan menggunakan 3 router teman-teman. Sini kita tambahkan router baru teman-teman. Caranya klik kanan node, klik seperti router OS, lalu si game optionnya kita hapus, backspace, lalu untuk si name-nya langsung kita ubah aja teman-teman menjadi router 3. Jika sudah, kita klik save, lalu kita klik kanan lagi untuk menambahkan PVC-nya. Lalu PVC-nya kita namakan PVC 3. Terus ke bawah klik save. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu topologinya teman-teman. Nah, di sini untuk si Ether 3 dari router 2 yang mengarah ke Ether 1, saya akan membuat IP-nya itu 10.20.20.1/24 teman-teman. Di sini kita kecilin
Sini kita geser teman-teman, di sini kita taruh. Nah, untuk si ether 1 yang mengarah ke si router 2 dari router 3 ini, saya akan membuatnya 10.20.20.2/24. Ini kita kecilin teman-teman. Ini kita geser, kita taruh di sini aja teman-teman. Coba kita atur lagi supaya tidak bentrok. Nah, jadi untuk si ether 3 dan ether 1 di sini ini dia mendapatkan network 10.20.20.0. Sini kita klik apply. Nah, lalu untuk si ether 2 yang mengarah ke klien ini dan si VPC-nya itu saya akan menambahkan IP-nya itu 192.3.1/24. Sini kita kecilin teman-teman. Nah, sini kita taruh untuk ether 2. Lalu untuk si VPC-nya 192.168 lalu 3.1/24. Mohon maaf, titik 2 teman-teman. 2/24. Lalu kita kecilin teman-teman. Di sini kita taruh di sebelah sini. Nah, jadi si router 3 ini yang ether 2 mengarah ke klien ini dia mendapatkan network 3.0 teman-teman. 92.168.3.0. Oke, sudah, kita klik apply. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama pada router 3 yang tadi kita lakukan pada router 1 dan 2 teman-teman. Ini kita double klik dulu. Ini kita login seperti biasa dengan admin, enter, di sini enter. Di sini kita klik N, lalu kita Ctrl C. Ini kita mainin aja kursornya teman-teman supaya bisa di IP address print. Enter. Oh, masih belum bisa, jadi kita mainin lagi teman-teman. Kita enter. Nah, ini sudah bisa, kita ketik. Oh, mohon maaf, bukan IP address print teman-teman. Kalau misalnya kita IP address print, itu tidak akan muncul teman-teman. Nah, kita belum melakukan addressing apapun kepada si router 3 ini teman-teman. Jadi sekarang kita ganti terlebih dahulu si identity-nya ini teman-teman. Identity router 3. Sistem identity set name sama dengan router 3. Lalu kita enter. Yang coba kita print. Nah, ini sudah ada teman-teman, sudah berhasil. Lalu sekarang kita coba cek informasi tetangga dari router 3 ini. Caranya kita ketik IP neighbor print. Nah, ini sudah ada teman-teman informasi si router 2 teman-teman. Sekarang kita ingin mengkonekkan si router 3 ini ke Winbox teman-teman. Jadi kita lakukan tool Roman teman-teman. Tool Roman, lalu set enable, yes. Lalu kita print. Nah, ini sudah ada teman-teman, yes. Sekarang kita masuk lagi ke Winbox si router 1. Lalu di sini kita klik lagi nih di kanan atas. Kita tunggu teman-teman. Di sini kita connect to Roman. Kita tunggu teman-teman. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Kita double klik yang router 3. Kita tunggu teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke router 3 teman-teman. Kita close. Lalu di sini kita lakukan addressing ke si router 3 ini teman-teman. Klik new. Nah, untuk ether satunya itu dia mendapatkan 10.20.20.2 teman-teman. Sini kita masuk 10.20.20.2/24. Lalu interface-nya ether 1, klik apply, lalu oke. Sekarang kita lihat lagi ether 2 nya itu 3.1/24.
168.3.1 interface-nya kita pilih router 2, apply, lalu oke. Nah teman-teman, kita kan tadi menambahkan router 3 teman-teman. Berarti kalau misalnya kita menambahkan router 3, kita mendapatkan network baru dan router baru kan teman-teman. Nah jadi di sini si router 2 ini mendapatkan interface baru yaitu Ether 3 yang menyambung ke router 1 teman-teman. Nah di sini dia mendapatkan IP 20.1. Jadi di sini di router 2-nya kita tambahkan lagi IP Ether 3 yaitu 20.1. Masuk ke IP lalu addresses, klik new, kita masukkan 10.20.20.1/24, interface-nya kita pilih Ether 3, kita klik apply lalu oke. Nah sini kita sudah berhasil melakukan addressing ke setiap router ya teman-teman. Kita cek lagi untuk si router 3, router 1 dan 2 nya ini sudah ya teman-teman. Sudah. Sekarang kita daftarkan di root table teman-teman. Nah di sini kan baru ada beberapa doang teman-teman. Nah, untuk network 2.0 terus 2.0 itu belum ada kan teman-teman, dan network yang lain-lain ini kan belum ada ya teman-teman. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu di routing table teman-teman. Nah jadi di sini untuk 20.0 dan 3.0 ini sudah terdaftar di ini ya teman-teman, di router 3 ya. 20.0 3.0 ini sudah ada. Jadi di sini kita akan tambahkan yang 2.0 ini teman-teman. Jadi di sini kita klik new. Di sini kita masukkan 192.168.2.0/24. Nah, gateway-nya karena kita pengen ke si network yang ada di router 2 ini, maka di router 3 kita melewati si Ether 3 yang router 2 ini yang 20.1. Jadi kita masuk di sini 10.20.20.1. Sudah, kita apply lalu oke. Di sini akan muncul AS-nya, artinya aktif statik teman-teman. Nah lalu kita tambahkan lagi untuk yang lain-lainnya, yaitu si 10.0 ini teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke inbox-nya pada router 3, klik new, kita masukkan 10.10.10. Kita lihat dulu teman-teman apakah sudah benar. 10.10.0/24. Nah untuk gateway-nya karena dari router 3 dia itu pengen ke pengen ke network ini nih, pengen ke network yang ada di router antara router 2 dan router 1, maka dia itu melewati si interface ini Ether 3 yang 20.1 teman-teman. Kita masuk lagi. Jadi sini kita masukkan 10.20.20.1. Sudah kita apply lalu oke. Nah ini sudah berhasil aktif statik. Kita tambahkan lagi. Tadi yang untuk 10.0 udah, 2.0 udah. Berarti sekarang kita tambahkan yang 1.0 teman-teman. Jadi di sini kita klik new lagi. Kita masukkan 92.168 lalu 1.0/24. Gateway-nya itu karena dari router 3 dia pengen ke network ini nih yang ada di router 1, maka dia itu melewati interface atau gateway-nya ini yang 20.1 juga teman-teman. Jadi kita masuk lagi 10.20.20.1 lalu kita klik apply. Oke teman-teman. Nah ini kita sudah berhasil menambahkan atau mendaftarkan routing table pada router 3 ya teman-teman. Nah sekarang kita akan menambahkannya ke router 2 teman-teman. Di router 2 ini kita klik add routes. Dia itu belum berkenalan atau belum didaftarkan
IP network 20.0 dan 3.0 teman-teman. Jadi kita tambahkan di sini, maaf, ini untuk 20.0 sudah ada. Lalu di sini coba kita lihat lagi yang belum itu, 3.0 teman-teman. Nah ya, di sini 3.0 itu belum, jadi kita tambahkan jadi 192.168.3.0/24. Ya sudah, kita klik apply, lalu oke teman-teman. Oh maaf ya teman-teman, ini iOS gagal karena kita belum masukkan gateway-nya. Ini kita masuk lagi untuk ke 3.0 ini di router 2, maka dia itu melewati si ini router 3 ini yang ether satunya itu IP-nya itu 20.2 teman-teman. Jadi kita masuk lagi 10.20.20.2. Ya sudah, kita klik apply lalu oke. Nah ini sudah berganti menjadi AS, berarti ini sudah ya teman-teman. Nah untuk 10.0 sudah, 20.0 sudah, 1.0, 2.0, 3.0 juga sudah teman-teman. Kita lihat lagi 1.0, 2.0, 3.0, 20, 10. Ini dia sudah terdaftar semua teman-teman. Nah jadi kita daftarkan yang router 1. Nah di sini router 1 itu dia belum didaftarkan atau belum kenalan di atau kepada si network yang 3.0 teman-teman. Jadi kita klik new, lalu sini kita masuk 192.168.3.0/24. lalu gateway-nya karena dari router 1 ingin ke 3.0 ini teman-teman, jadi dia itu melewati interface atau gateway-nya yang ada di atas satu router 2 ini 10.2 teman-teman. Sini kita masuk 10.10, maaf teman-teman, 10.10.2. Ya sudah, kita klik apply lalu oke teman-teman. Kita cek lagi untuk 10.0 sudah, 1.0, 2.0, 3.0. Nah dia yang 20.0 juga belum teman-teman, yang 20.0 ini teman-teman. Jadi kita tambahkan, kita klik new, lalu kita tambahkan 10.20.20.0/24. lalu gateway-nya dia itu melewati dari router 1 ingin ke sini teman-teman. Jadi dia itu melewati gateway yang ada di ether 1 ini teman-teman, yaitu 10.2. Jadi di sini kita masukkan 10.10.10.2. Jika sudah, kita klik apply lalu oke teman-teman. Nah di sini sudah ada informasi ini teman-teman, AS atau active static. Nah coba kita tes lagi di PVC 3 ini teman-teman. Coba kita nyalakan, lalu kita buat static routing teman-teman. Di sini kita tunggu, di sini kita buat IP-nya yaitu 92.3.2/24, lalu gateway-nya 92.168, lalu 3.1/24. Lalu kita enter, lalu kita tunggu teman-teman. Di sini kita coba dari si PVC 3 ini kita ping ke gateway ini teman-teman, di router 3 ini. Kita coba ping, pastikan berhasil teman-teman. 92.168 lalu 3.1, kita enter. Nah ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping dari PVC 3 ini ke PVC 1. IP PVC 1 ini adalah 1.2, jadi kita ping
292 168 1.2, enter. Nah, ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk studi kasus yang kedua dengan 3 router ini kita sudah berhasil teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kita akan melakukan studi kasus terakhir, yaitu dia itu menggunakan 4 router teman-teman. Ini studi kasus ketiga, mohon teman-teman, ini saya tipe harus milih 3. Nah, jadi sekarang kita masuk lagi ke MATLAB-nya, lalu kita tambahkan lagi 1 mikrotik dan 1 buah PC teman-teman. Caranya klik kanan not, lalu mikrotik Ctrl S, keyboard option kita hapus, scroll lagi, lalu klik save teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi 1 buah PVC, klik kanan not, lalu keluar PVCS. Di sini namanya kita langsung aja buat PVC 4, scroll ke bawah, lalu klik save. Lalu di sini kita atur topologinya teman-teman. Ini klik save, nyalakan. Sini juga teman-teman kita sambungkan mikrotik dengan si PC-nya teman-teman. Lalu klik save. Kita tunggu. Lalu nanti saya akan menambahkan IP baru untuk Ether 3 dari router 3 yang mengarah ke router 4, lalu Ether 1 yang mengarah ke router 3 dari dari router 4, lalu Ether 2, dan untuk si IP lainnya teman-teman. Tapi sebelum itu kita ganti terlebih dahulu saja ini identity si ini ya, identity router 4-nya. Kita enter, kita tunggu teman-teman. Oke, sambil menunggu mungkin kita tambahkan lagi terlebih dahulu IP-nya. Di sini klik kanan lalu teks. Nah, untuk si Ether 3 ini yang pada router 3 saya akan menambahkan IP 10.30.30.1/24. Ya sudah, kita kecilin di sini. Lalu saya akan taruh di sini teman-teman. Oke, saya taruh di sini aja di Ether 3. Lalu untuk Ether satunya saya akan membuat 10.30.30.2/24. Di sini kita kecilin lagi teman-teman. Lalu kita geser lagi, saya taruh di atas sini Ether 1. Nah, sekarang saya akan membuat yang untuk Ether 2 yang mengarah ke klien ini. Kita klik kanan, lalu node, teman-teman, klik kanan, lalu teks. Di sini saya akan menambahkan IP 192.168.4.1/24. Kita kecilin lagi, kita geser, taruh di Ether 2. Lalu untuk si kliennya itu 192.168 terus 4.2/24. Dan kita kecilin lagi teman-teman. Nah, kita taruh sini. Untuk si Ether 2 yang mengarah ke klien ini, dia itu mendapatkan network 192.168 lalu 4.0. Ya sudah, kita klik apply. Lalu untuk si Ether 1 yang mengarah ke router 3 ini dari router 4, jadi dia itu mendapatkan network. Kita klik kanan, edit 10.30.30.0 teman-teman. Sudah, klik apply. Nah, di sini kita rapikan dulu teman-teman supaya nggak kagok. Nah, sekarang kita nyalakan dulu PC-nya. Lalu kita masuk lagi ke terminal mikrotiknya teman-teman. Di sini kita login seperti biasa, admin, lalu enter. Sini kita no, lalu CTRL-C. Kita mainin dulu kursornya teman-teman seperti ini, lalu kita enter. Kalau kita IP address pane, ini juga tidak akan bisa teman-teman, tidak akan muncul karena kita belum melakukan addressing pada router ini teman-teman, router 4 ini teman-teman. Jadi sekarang kita ganti terlebih dahulu saja identity sistem, identity set name, set name sama dengan router 4. Lalu enter, kita print. Dan ini sudah berhasil teman-teman. Kita slash untuk keluar. Sekarang
kita akan melihat informasi tentang si router 3 ini, tetangganya teman-teman. Jadi di sini kita ketik IP nomor print enter. Nah, ini sudah ada informasi informasi router 3-nya teman-teman. Lalu sekarang kita akan aktifkan romonnya pada router 4 ini agar bisa connect ke Winbox teman-teman. Kita ketik tool romon, enter, set, enable sama dengan yes. Oke, sudah kita enter, lalu kita print teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Ini sudah yes. Oke, di sini saya ganti lagi namanya si mikrotik ini. Kita ganti ke router 4. Sudah ke scroll lalu klik save. Nah, sekarang kita akan konekkan si router 4 ini ke Winbox teman-teman. Kita masuk lagi ke router 1, lalu kita klik yang pojok kanan atas ini, kita tunggu, lalu kita klik connect to Romon, kita tunggu sampai router 4 muncul. Nah, jika sudah, kita double klik teman-teman. Kita tunggu, mungkin ini agak lama teman-teman, jadi saya skip aja. Ini kita sudah berhasil masuk ke router 4 teman-teman. Sekarang kita lakukan addressing terlebih dahulu. Di si router 4 ini kita klik IP lalu addresses, kita klik new. Nah, untuk add teman-teman, kita try connect, tunggu teman-teman. Nah, kita X di sini, lalu kita lihat untuk ether satunya itu dia mendapatkan IP 30.2/24 teman-teman. Kita masuk lagi ke router 4-nya, kita klik new, 10.30.30.2/24. Kita lihat dulu teman-teman apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Lalu interface-nya ether 1, klik apply, lalu oke teman-teman. Lalu sekarang untuk ether 2-nya yaitu kelas C 168.4.1, kita masuk 192.1.4.1/24. Kita pilih ether 2, klik apply, lalu oke teman-teman. Sekarang kita akan mendaftarkan network tadi di routing table-nya teman-teman. Kita masuk IP lalu routes. Di sini kan baru ada 2 nih teman-teman. Nah, tapi di sini di pivot lab-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus menambahkan 5 teman-teman. Coba kita lihat di sini ya, kita harus menambahkan 5 teman-teman. Jadi di sini kita masuk lagi ke router 4-nya. Kita klik new. Rumusnya masih sama seperti tadi, mau kemana lewat mana. Kita di sini pertama-tama ke ini dulu, network yang ada di antara router 3 dan klien CPVC 3 ini, yaitu 3.0. Jadi kita masuk 192.168.3.0/24. Lalu gateway-nya, karena si router 4 ini ingin ke network yang 3.0 ini, maka dia akan melewati ether 3 pada router 3 ini teman-teman. Gateway-nya yaitu 30.1. Jadi kita masuk lagi 10.30.30.1, klik apply, lalu oke. Nah, sekarang kita lanjut, mungkin kita cepetin aja teman-teman. Ini 20.0, lalu titik 20.20.0 gateway-nya 30.1. Satu apply lalu oke. Lalu 30 udah 20 udah. Sekarang ini teman-teman,
Lalu di sini 192.168.3.0/24. Gateway-nya 30.1. Klik apply lalu oke. Gateway-nya oke. Maaf teman-teman, ini sudah ada di tabrakan teman-teman. Kita disable lalu remove teman-teman. Oke. Untuk 10, 20, 30 udah, berarti yang belum itu yang 2.0 dan 1.0 ya. Sini 92. Salah 10, 30, 1. Klik apply terus oke. Nah, kita lihat lagi, coba di sini 1, 2, 3, 4, 30, 20, 10. Kita lihat di sini untuk router 4, 10, 20, 30 sudah ada. Lalu network 1, 2, 3, 4 juga sudah ada teman-teman. Sekarang kita tambahkan di router 3 ini teman-teman. IP lalu roots. Di sini dia belum berkenalan dengan network 30, 10, 20, 30 dan 168, 4.0 teman-teman. Jadi kita tambahkan 2, 168, 4.0/24. Nah, jika dari tertiga dia ingin ke network 4.0, maka dia itu melewati Ether 1-nya router 4 ini 30.2 teman-teman. Kita masuk lagi 10, 30, 30.2, apply lalu teman-teman, ini ada kesalahan. Oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman yang 4.0. Lalu ternyata di sini saya belum menambahkan IP address si Ether 3 ini teman-teman pada router 3 teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya. Lalu sekarang ini 10 sudah, 20 sudah, 30 juga sudah. Lalu 1, 2, 3, 4 sudah untuk router 3. Lalu kita lanjut ke router 2 teman-teman. Kita masuk ke IP lalu root. Nah, di sini dia itu belum berkenalan dengan IP 30.0 dan 4.0 teman-teman. Jadi kita di sini klik new. Sini kita masukkan terlebih dahulu 10.30.30.0/24. Nah, jika dari router 2 dia ingin ke 30.0 ini, maka dia melewati interface Ether 1 itu IP-nya 20.2 teman-teman. Jadi kita masuk sini, kita masuk ke router 2, jadi kita masukkan 10.20.20.2, lalu klik apply, lalu oke. Nah, ini sudah AS aktif statik teman-teman. Lalu yang terakhir kita tambahkan network 192.168.4.0/24 teman-teman. Kita klik new 192.168.4.0/24. Lalu gateway-nya dari router 2 kalau ingin ke network 4.0 berarti dia melewati 20.2 ini teman-teman. Jadi kita masuk lagi 10.20.20.2. Jika sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, ini sudah lengkap ya teman-teman. Untuk si router 2, 3, dan 4 sudah lengkap. Sekarang kita masukkan ke router 1, kita masuk ke IP lalu roots.
Di sini dia juga belum berkenalan pada IP 30.0 dan 4.0 teman-teman. Kita masuk lagi, kliknya 10.30.30.0/24, lalu gateway-nya. Kalau dari router 1 ingin ke 30.0 ini, berarti dia melewati interface router 2 yang IP-nya itu IP yang ada di atas satu ini teman-teman, yaitu 10.2. Jadi kita masukkan 10.10.10.2. Sudah coba kita apply, lalu oke. Nah, sekarang kita tambahkan yang terakhir, yaitu network ini yang 4.0 teman-teman. Jika dari router 1 ingin ke network 4.0, dia melewati interface yang sama lagi teman-teman, yang 10.2 teman-teman. Kita masuk 192.168.4.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2. Jika sudah, klik apply, lalu oke teman-teman. Di sini kita sudah berhasil untuk menambahkan si routing ini teman-teman. Kita sudah berhasil mendaftarkan routing pada setiap router pada setiap router 1, router 2, router 3, dan juga router 4 teman-teman. Nah, sekarang coba kita ping teman-teman di router 3 nya ini, di router 4 nya ini. Coba kita ping new terminal, kita ctrl-c, coba kita ping ke si ini teman-teman, ke si kita coba ping si di sini kita coba ping si router 1 ke ini teman, si gateway 30.1 teman. Coba kita masuk, kita klik new terminal. Di sini kita Ctrl C, teman-teman. Kita Ctrl C, lalu kita ping 10.30.30.2 teman. Enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita Ctrl C teman-teman, lalu kita coba lakukan pengujian pada salah satu PVC teman-teman. Coba si PVC 4 ini kita bikin statik dulu teman-teman. Nah, mohon maaf, kita geser terlebih dahulu, lalu kita double klik. Ini kita buat IP-nya statik, IP 192.168 lalu 4.2/24 lalu 192.168 4.1/24 lalu enter. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang coba kita ping si PVC 2 ini teman-teman. PVC 2 ini coba kita ping 192.168.2.2 enter. Nah, ini juga sudah berhasil teman-teman. Oke, sekarang mohon maaf teman-teman, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sekarang kan yang bisa yang bisa internet itu hanya router 1, karena dia itu menyambung ke ISP ini kan teman-teman. Jadi bagaimana caranya agar si router 2, 3, 4 dan si klien ini bisa internetan? Nah, jadi di sini kita menggunakan yang namanya default route. Artinya apa? Jadi kalau misalkan si router 2, 3, 4 dan si klien ini ingin internetan, dia akan diarahkan ke internet dengan menggunakan gateway yang dia punya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan IP route at gateway pada router 2 di sini. Lalu kita masukkan new terminal.
Nah, kita Ctrl C, jadi kita ketik IP route. Coba, oh ya mohon maaf, coba kita cek dulu di router satunya teman-teman. Di sini coba kita ketik IP route print, enter. Nah ini yang nggak bisa internetan itu, mohon maaf, yang bisa menuju internet itu hanya si router 1 ya teman-teman, dengan gateway-nya itu 10.0.1.3.1 teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan dengan metode CLI di router 2 ini teman-teman. Jadi kita ketik coba IP route lalu add gateway teman-teman. Di sini kita tuliskan gateway-nya. Nah, kalau misalnya si router 2 ini ingin internetan, nah maka dia itu akan melewati interface yang 10.1 ini teman-teman. Si gateway-nya 10.1 teman-teman. Jadi coba kita ini saja, kita langsung masukkan 10.10.10.1, kalau kita enter, coba IP route print teman-teman, enter. Oke, lalu langkah selanjutnya itu mohon maaf teman-teman, sekarang kita akan melakukan hal yang sama pada router 3 tetapi dengan metode yang berbeda teman-teman. Tadi kan menggunakan metode CLI, sekarang kita menggunakan metode GUI. Caranya kita masuk ke IP, lalu routes, di sini kita klik new, lalu di IP address-nya kita biarkan default. Gateway-nya, jika si router 3 ini ingin ke internet gitu, dia akan melewati interface 20.1 teman-teman. Jadi di sini kita masukkan 10.20.20.1. Jika sudah, kita klik apply lalu OK teman-teman. Nah, kita lakukan metode yang sama juga ke router 4 teman-teman. Kita gunakan metode GUI, kita klik new. Nah, jika router 4 dia ingin internetan, maka dia itu melewati interface si 30.1 nya teman-teman. Kita masuk lagi 10.30.30.1, apply lalu OK teman-teman. Sampai saat ini konfigurasi default route-nya sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang kita perlu mengaktifkan firewall NAT pada router satunya teman-teman. Karena router 234 ini kan ingin internetan ya teman-teman, berarti dia harus melewati router 1. Nah, berarti kita harus konfigurasi firewall dulu teman-teman di router 1 teman-teman. Oke, sudah, berarti sekarang kita masuk ke router 1, lalu kita masuk ke IP, lalu firewall, kita masukkan NAT, kita klik new, actionnya src NAT, on interface-nya router 1, actionnya MySQRed karena kita pengen keluar ke network. Jika sudah, kita klik apply lalu OK teman-teman. Sekarang coba kita ke new terminal, kita Ctrl C, mungkin kita cobanya di router 4 aja teman-teman. Kita klik new terminal, kita Ctrl C, coba kita ping 8.8.8.8, enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Coba kita ping 1.1 teman-teman, ping 1.1.1.1, enter. Ini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, kalau misalkan kalian ingin ping ke Google, ya misalkan kalian langsung ping ke Google nih teman-teman, ping google.com, itu tidak akan bisa teman-teman karena kita belum nyeting DNS-nya. Sini kita akan nyeting DNS-nya teman-teman. Caranya ketik IP DNS set server, set server sama dengan
8.8.8.8, enter. Sekarang kita coba ping google.com, ping google.com, lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil juga ya teman-teman. Kita Ctrl C untuk skip. Terus sekarang kita coba di router 3 teman-teman. Lakukan hal yang sama. Kita Ctrl C, ping 888, enter. Lalu kita Ctrl C, skip, lalu coba kita langsung aja namain IP DNS server sama dengan 8.8.8.8, enter. Kita coba ping google.com, lalu enter teman-teman. Nah, ini sudah berhasil juga teman-teman. Kita Ctrl C untuk memberhentikan. Lalu coba kita tes di salah satu VPC teman-teman. Coba kita tes di si VPC 4 teman-teman. Coba kita double klik di sini. Di sini coba kita ping 8.8.8.8. Ini sudah berhasil teman-teman. Nah, kalau kalian ingin ping ke Google juga kalian lakukan hal yang sama teman-teman. Jadi IP DNS 8.8.8.8, enter. Lalu coba kita ping ke Google, ping google.com. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.